Baik, Joyce, silakan ini ya presentasi ya. Nanti hostnya ke saya lagi ya. Silakan. Joyce. Iya Pak, belum Pak. Yang American Factory ya Pak ya? Iya, nama kelompoknya siapa? Coba nama kelompoknya. Ini Pak. Ini 3A atau 3B? 3B Pak. Oke, 3B ya. Oke. Silakan waktu dan tempat. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Saat ini saya akan dan teman-teman akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu review film American Factory. Yang pertama, buatlah ringkasan cerita film tersebut. Film American Factory bercerita tentang kebangkrutan perusahaan raksasa General Motors atau GM, sebuah pabrik otomotif di Ohio, Amerika Serikat, yang tutup pada tahun 2008 dan terpaksa harus memutuskan hubungan kerja dengan ribuan pekerjanya. Kemudian setelah beberapa tahun, sebagian dari pekerja yang kena PHK ini direkrut oleh sebuah perusahaan kaca otomotif asal Tiongkok, yaitu Fuyao Glass Amerika, yang menempati pabrik General Motors. Berdirinya Fuyao Glass Amerika ini menjadi bagian yang krusial dalam film American Factory. Melalui film ini, Barack Obama ingin menyampaikan pesan bahwa orang-orang dapat keluar dari diri mereka sendiri dan mengalami serta memahami kehidupan orang lain. Di perusahaan Fuyao Glass Amerika ini, pekerja warga negara Amerika Serikat dan Tiongkok ditempatkan dalam satu divisi yang sama. Padahal, seperti yang kita ketahui umumnya, mereka mempunyai budaya kerja dan cara pikir yang berbeda. Dari sini kita melihat bagaimana dua hal yang berbeda atau bahkan saling bertolak belakang ini saling berbenturan dan memunculkan berbagai reaksi yang berbeda para pekerja tersebut. Ada banyak cerita dan isu yang disoroti di sepanjang film. Mulai dari perbedaan budaya kerja, kurangnya perhatian terhadap keamanan dan keselamatan kerja, kesulitan berkomunikasi akibat kendala bahasa, sampai isu-isu politik dan hak asasi manusia seperti serikat pekerja. Kombinasi antara rekaman interview dan peristiwa-peristiwa yang terjadi punya bobot seimbang dan saling mengisi satu sama lain. Maksud Culture Collide Hope Survives dalam film ini adalah adanya benturan budaya dan harapan untuk bertahan. Perbedaan budaya antara Tiongkok dan Amerika yang kontras, terutama dalam dunia kerja, membuat benturan yang bisa merugikan kedua belah pihak, sehingga perlu adanya cara untuk tetap bertahan, yaitu dengan berubah menjadi lebih baik dan saling memahami. Baik, yang kedua akan disambung oleh teman saya, Nokta. Nomor 2, menurut pendapat Anda, apa saja perbedaan antara pekerja Cina dan Amerika? Jawabannya, perbedaan antara pekerja Cina dan Amerika adalah pekerja Cina memiliki ketekunan dan kegigihan dalam bekerja. Selain itu, pekerja Cina juga mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Jika diibaratkan, dua pekerjaan yang dilakukan oleh dua tenaga pekerja Amerika mampu ditangani oleh satu orang pekerja Cina. Pekerja Cina juga disiplin terlihat dalam adegan ketika mereka ingin memulai pekerjaan, yaitu dengan berbaris rapi terlebih dahulu, lalu meneriakkan yel-yel agar lebih bersemangat.
Tenaga kerja Cina juga memiliki waktu kerja yang lebih banyak dan waktu libur yang lebih sedikit dibanding pekerja Amerika. Sedangkan pekerja Amerika lebih santai dan banyak mengobrol. Mereka tidak setekun dan segigih pekerja Cina, sehingga produktivitas pekerja Amerika lebih rendah dibandingkan dengan pekerja Cina. Selain itu, perbedaan jam kerja juga mencolok jika pekerja Cina memiliki lebih banyak jam kerja, maka pekerja Amerika memiliki lebih sedikit jam kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Inayatun. Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan perusahaan Cina di Amerika? Amerika Serikat dan Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Perang dagang Amerika Serikat dan Cina bisa menjadi peluang ataupun tantangan. Cina sebagai tantangan terbesar terhadap Amerika Serikat dan banyak anggapan bahwa Cina akan berkembang menjadi negara adidaya. Cepatnya Cina menjadi negara yang diperhitungkan dalam peta politik dunia membuat banyak kalangan terkesima dan memprediksi adanya pergeseran kekuatan global dari barat ke timur perusahaan Cina. Menghadapi banyak kesulitan akibat gesekan perdagangan dengan Amerika Serikat yang terus meningkat selama lebih dari setahun. Perang dagang telah berdampak negatif pada ekonomi Cina. Perang dagang yang berkepanjangan terus menambah ketegangan antara Cina dan Amerika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul. Apa yang Anda pelajari dalam film tersebut? Berdirinya Glass Amerika bikin karyawan asal Amerika Serikat dan Tiongkok ditempatin dalam satu divisi yang sama. Padahal keduanya punya kultur kerja dan cara pikir yang bertolak belakang. Bisa dibilang mereka itu seperti air dan api, tapi mereka bisa dibilang saling mengerti dan mengajar satu sama lain untuk saling membantu dan menutupi segala kekurangan. Perbedaan kultur antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang mempertemukan dua kultur yang berbeda di banyak setting, khususnya dalam industri kerja. Dampak dari polarisasi ini ditunjukkan lewat berbagai peristiwa dan penuturan karyawan. Contohnya, reaksi salah satu karyawan asal Amerika yang menganggap orang Tiongkok gila kerja karena tidak mementingkan hari libur dan pemenuhan hak-hak karyawan lainnya. Sebaliknya, karyawan asal Tiongkok melihat rekan pekerja dari Amerika sebagai pemalas yang tidak punya etos kerja tinggi dan biasanya cuma menuntut. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok ini? Atau ada yang kurang, mungkin bisa ditambahkan. Udah? Ingat keaktifan ya. Ya, keaktifan ya. Kayak ini. Ada yang tanya kan? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, bisa hostnya ke saya lagi ya, Joyce. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompoknya Joyce. Hostnya di saya lagi. Joyce? Halo, Joyce? Joyce? Oke, udah. Iya Pak, udah Pak. Oke, nah itu tadi ulasan ya. Jadi kalau dilihat ya, saya
Bentar ya, saya share screen dulu. Saya tutup dulu ini. Nah, bisa dilihat ya, mungkin ada beberapa yang saya tambahkan ya. Jadi mengenai, ini bahasa Inggris ya, jadi mengenai terutama yang paling mencolok itu culture ya. Jadi culture antara Cina dan Amerika ini berbeda. Kalau di Cina itu menerapkan ini 996. Pernah dengar nggak 996? Jadi 9 pagi sampai 9 malam. Itu untuk 6 hari. Nggak bayangin nggak? Jadi satu hari itu 12 jam. Dan jam kerjanya itu 6 hari. Jadi satu hari libur. Berarti hanya minggu saja. Gitu. Kalau diterapin Indonesia, kalian mau nggak teman-teman ini? Nggak mau ya? Enggak, Pak. Nggak ya? Enggak, Pak. Itulah, jadi udah tertanam ya. Karena beda juga culture-nya. Nah, itulah yang ini ya, mengibatkan bahwasannya Cina ini lebih produktif. Nah, makanya itu juga nanti di hilirisasinya itu produknya banyak, kemudian nanti peningkatan ekspor juga. Nah, kan tapi di sini tuh ada ini kerugiannya. Ya, kerugiannya nanti dari individu sendiri, terutama pekerjanya sendiri. Mungkin akumulatif ya. Jadi misalkan ada mengenai K3 atau dengan ini ya, kesehatannya ya, terutama kesehatan itu. Karena jika dilihat bahwasanya memang ada ini, ada efeknya. Sehingga kalau di berita yang sekarang itu termasuk yang ini ya, tidak manusiawi di 996. Meskipun sudah tertanam di Cina itu. Nah, di film itu memang kontras ya. Jadi malahan Cina ini menginvestasikan ke Amerika. Sedangkan di Amerika itu upah ke ini ya, upah karyawan itu atau upah pekerja itu tinggi. Sementara kalau pekerja Cina itu bahkan di upah setengahnya itu masih mau meskipun sudah menerapkan ini ya 996 schedule. Nah, dilihat dari produktivitas memang kalah jauh ya, sehingga kalau dilihat di filmnya memang ada ini, jadi ada pemangkasan tenaga kerja terutama yang Amerika ini. Jadi digantikan oleh ini apa otomasi atau robot seperti itu. Nah, ini sebagai pelajaran bahwasanya ya memang culture-nya ini memang beda ya. Dan juga kalau dilihat ya, coba bayangkan kalau misalkan di Indonesia itu kebanyakan mayoritas Muslim ya. Nah, itu saja mungkin itu bisa jadi kendala di Cina-nya sendiri. Karena memang kalau di Cina ini memang sekarang ini memang kebanyakan di ini ateis ya, ateis. Sehingga kalau nggak ada ini waktu ibadah, jadi ibadahnya buat kerja waktu ibadahnya. Sedangkan kalau di Indonesia kan ada misalkan mayoritas Muslim ya menyesuaikan dengan itu. Jadi ada 5 ya. Tapi kalau dilihat itu di duhur itu termasuk di jam istirahat ya, kemudian asar ya. Kalau misalkan OT paling asar sama maghrib itu seperti itu. Ya ini beda ya. Kalau dilihat kalau misalkan kalian searching ya teman-teman itu, bahwasanya Indonesia itu negara yang tersantai gitu. Itu sebenarnya. Dan saya pun sudah pernah ya berinteraksi antara ini ya budaya Asia Timur dan Eropa ya, karena saya kalau lihat di Asia Timur itu memang orangnya bekerja keras sehingga lembur itu sudah biasa seperti itu. Jadi sampai jam 9, jam 10 itu malah dianggap luar biasa kalau kerjanya itu. Sedangkan kalau di Eropa, saya pernah itu di Austria, itu ternyata jamnya itu sudah di setting bahwasanya misalkan jam 8 sampai jam 5.
Itu paling 9 jam atau 8 jam ya. Nah itu tapi ketika kerja itu on time, kemudian memang fokus dengan kerjanya, jadi nggak ada sosmed atau apa. Dia harus ya kerja, memang kerja itu. Dan juga orang Eropa atau orang Barat ya, terutama Jerman atau Austria itu lebih cenderung konsisten ya, konsisten maksudnya ini jadi kalau misalnya kerja, kalau libur, dan kalau misalkan mengambil cuti itu bisa sampai 3 bulan gitu. Nah nggak bisa tuh kalau diterapkan di Cina, bisa gitu ya. Itu saya lihat bahwasanya sebenarnya ada plus minusnya ya, tapi sebenarnya saya lebih prefer yang cenderung yang di barat, yang Eropa itu ya, karena lebih manusiawi juga seperti itu. Ya mungkin ada yang ditanyakan, ini diskusi ya sebelum saya materi selanjutnya. Ada yang tanyakan? Nah itu Tanya dong Pak. Iya silakan. Saya Imada Pak, Iya silakan. mahasiswa RPL. Mau tanya, kalau misalnya menurut Bapak, kenapa kalau misalnya kayak tempat kita tuh di Indonesia, kenapa perusahaan asing tuh lebih milih, sebenarnya case-nya sama ya Pak. Jadi perusahaan asing kenapa lebih memilih mengambil dari negara asal mereka daripada di lingkup kita gitu Pak. Kalau di Indonesia sendiri gitu Pak, menurut Bapak. Pekerjanya. Kira-kira apa sih yang ada indikator samanya gitu sama film ini, kan sama-sama kayak perbedaan culture gitu Pak. Iya. Bedanya sama yang di tempat kita itu gimana Pak? Oke. Baik, ini saya nggak terlalu ini ya. Saya jawabnya ini ya secara general. Jadi itu ada peraturan mengenai jabatan yang bisa diduduki untuk tenaga kerja asing gitu. Dan juga ada peraturan bahwasanya kalau misalkan investasi di Indonesia ya, itu ada persentase untuk penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jadi tenaga kerjanya itu bukan ini ya full tenaga asing, tapi ada Indonesia juga. Sehingga nanti perekonomian di sana itu bergerak seperti itu. Jadi ini sudah bukan hanya satu negara, tapi sudah ada 2 negara ataupun internasional seperti itu. Itu ya mungkin proporsinya mungkin ada tenaga kerja asing ada juga, tapi untuk melindungi ini ya tenaga kerja lokal, nah itu ada peraturan bahwasanya ada jabatan tertentu yang tidak bisa dijabat oleh tenaga kerja asing seperti itu. Jadi kalau lihat di Batam itu memang lebih ini ya beragam ya karena juga perbatasan. Ya ini kalau saya lihat itu ada juga yang orang Amerika di McDermott ya, tapi itu enggak semuanya. Tapi ya itu ada peraturan di Indonesia menegaskan jabatan, tidak semua jabatan itu dipegang oleh asing. Seperti itu. Semoga bisa menjawab Mbak Imada. Ada lagi? Ya mungkin ini sebenarnya saya lembur gitu ya. Ya ini bukan jam kerja saya. Dulu saya pernah kontraktor itu 24 jam malah ya. Ya, nah ini khusus ini ya pengecualian ya. Kalau misalkan di tambang itu ada sistem rooster, kemudian ada di sektor migas itu sama kontraktor itu beda lagi. Ya, jadi kalau misalkan manufaktur itu memang 8 jam. Kalau dilihat itu yang versi UU nomor 13 tahun 2003 ya. Nah, itu 8 jam 5 hari atau 7 jam 6 hari. Gitu. Seperti itu. Dan kalau dilihat, mungkin ada perusahaan yang melanggar ya, dan maksimal lembur kerja itu 3 jam per harinya. Nah, kalau di manufaktur lebih suka itu orang-orang ya
lihat ya, yang kerja di manufaktur atau sebagai operator itu lebih suka kerja itu pas tanggal merah karena upahnya lebih tinggi. Nah, itu pengaturannya mungkin setiap negara itu beda-beda. Itu seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Malam Pak Tomo. Ya, Bu Marni ya. Iya, Pak. Ya. Saya mohon maaf, mungkin saya tadi terlambat join sama Bapak, cuman antara schedule saya di yang saya submit itu kayaknya nggak sinkron deh Pak. Tadi harusnya jadwal di schedule saya jam 20 dengan kelas dengan Bapak jam 21.20 sampai jam 22.10. Tapi begitu saya lihat Bapak di grup ini ternyata mulainya jam 20 ke 30 sampai 22 ke 10. Kayaknya nggak sinkron deh Pak. Teman saya juga yang ada di grup saya beberapa bilang memang nggak sinkron juga gitu Pak. Mohon maaf ya Pak, saya telat, bukan berarti saya dari tadi udah ready sih sebenarnya, tapi saya kira Bapak masih ada kelas lain. Enggak Bu, saya menyesuaikan dengan ini apa jam sebelum saya. Karena kalau misalkan ready itu biasanya saya infokan di ini ya di WhatsApp itu. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan ada yang miss mungkin bisa dari rekaman kuliah saya. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Semoga menjawab sama-sama. Ini ada gabung ini ya RPL juga ya. Jadi bukan hanya kelas A sama B. Nah, mungkin ini nanti ada gabung ya nanti untuk kelompoknya itu. Seperti itu. Nanti ketua kelasnya bisa komunikasi ke saya untuk saya lihat distribusi kelompoknya. Oke, saya lanjut. Untuk minggu kedua, nah ini ada kaitannya dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Nah ini sebagai awal yang kemarin itu mengenai produktivitas kerja ya. Nah, ini masih teori mengenai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Jadi ini ya analisis perancangan sistem kerja itu ini tipikalnya antara human sama ini apa macam-macam ya, faktor-faktor atau keteknikan atau bagaimana cara modifikasi tata cara kerjanya. Gitu. Jadi ada kaitannya hubungan antara manusia atau pekerja dengan pekerjaannya. Seringkali ada human factors, factors-nya ini banyak ya. Kemudian ergonomi. Nah, kaitannya apa? Kaitannya mengenai metode, standar, kemudian desain kerjanya bagaimana. Nah, perkembangan perancangan sistem kerja itu pertama ya, kalau ini saya konsentrasikan di manufaktur, bahwasanya nanti ada pengukuran waktu dengan jam henti atau stopwatch. Sehingga kerja itu dipengaruhi lamanya waktu kerja, lama waktu istirahat, dan frekuensi istirahat. Gitu. Nah, ini balik lagi yang studi kasus yang itu nanti. Di lama waktu yang kerja, misalkan 12 jam ya. 12 jam, waktu istirahatnya berapa itu? Cuma sejam, dan frekuensi istirahatnya misalkan hari liburnya cuma satu hari aja. Itu nggak kerasa itu. Kok bagi saya ya, kok misalkan saya sebagai dosen itu udah beda lagi. Nah ini beda ya ini ya, kok jam kerjanya dosen sama karyawan biasa juga. Nah perkembangan ini ya perancangan sistem kerja itu ya, jadi mendapatkan prosedur untuk menganalisa gerakan kerja dan memperbaikinya. Ini khusus aplikasi di manufaktur ya. Nah di situ ada pembagian gerakan kerja menjadi elemen gerakan dasar. Nah, kemudian pengukuran waktu dan studi gerakan sebagai awal perkembangan teknik tata kerja. Ya. Jadi analisis perancangan kerja ini
dulunya itu pertama mengamati bagaimana cara orang itu merakit suatu produk. Misalkan HP ya, HP itu nanti bisa dibuat oleh operator itu dalam waktu berapa lama. Misalkan satu operator, nggak mungkin satu operator ya, karena nanti di manufaktur itu nanti berderet-deret si operatornya. Jadi ada pembagian kerjanya itu sudah tertata rapi. Nanti saya kasih tahu gambarnya. Jadi teknik pengukuran waktu ya dan prinsip dalam studi gerakan. Jadi ada dua poin, yaitu waktu dan gerakan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sampling pekerjaan. Ya, pekerjaannya itu banyak, tapi nanti ada sampling. Jadi nggak semuanya jadi bahan observasi. Nah, ini tipikalnya ya. Kalau ini lebih cenderung ke ini ya, mata kuliah teknik industri. Tapi aplikasinya itu bisa diterapkan di dunia bisnis, baik itu jasa atau yang lainnya. Contohnya yang Gancat ini ya, Gancat. Ada yang pernah dengar Gancat enggak? Enggak ada? Gancat. Enggak, Pak. Enggak. Enggak pernah. Saya kasih contoh ya. Gancat itu semacam ini ya, chart untuk mengetahui nanti step-step selanjutnya itu apa. Simpelnya kalau misalkan ini aplikasinya di kontraktor itu ada juga, di manufaktur juga, jasa juga ada. Jadi step-stepnya apa gitu ya. Jadi nanti ada capaiannya tertentu. Nah, ini seringkali digunakan untuk mengetahui bahwasanya apakah overlapping pekerjaan saya atau sudah maksudnya offset ini ya. Kalau istilah bola itu offset, maksudnya jangka penyelesaian itu lebih lama atau lebih cepat. Nah, ini dilihat dari Gancat. Nah, ini Gancat ini dari perencanaan. Seperti itu. Saya balik. Nah, tata kerja itu merupakan cara melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan berhasil guna atau bisa mencapai tingkat efisiensi yang maksimal. Nah, dari sini tata kerja ini cara ini ya, kalau lihat ISO ini ya, International Standard Organization, itu menerapkan continuous improvement. Jadi ini ya tipikalnya itu perbaikan secara berkelanjutan. Jadi misalkan tahun ini ada yang kurang, nah ini nanti sebagai evaluasi nanti diperbaiki di tahun depan. Nah, kemudian prosedur merupakan tahapan dalam tata kerja. Nah, prosedur ini sebaiknya ditulis ya dan didokumentasi. Jadi suatu pekerjaan baik mengenai dari mana asalnya, mau menuju mana, kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan, maupun alat apa yang harus digunakan. Jadi peralatan juga ya, peralatan dan fasilitas juga. Nah, sementara sistem merupakan susunan antara tata kerja dengan prosedur. Jadi di dalam sistem ini ada include tata kerja dan prosedurnya. Betul. Sehingga membentuk suatu pola tertentu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi sistem ini sudah dibuat untuk yang include dengan tata kerja dan prosedur. Nah, sistem kerja itu ya, sistem yang terdiri dari antara manusia ya, manusia, mesin, dan peralatan, material, dan lingkungan. Ya, jadi poinnya manusia, mesin, peralatan, material, dan lingkungan. Yang berinteraksi untuk menghasilkan produk berkualitas ya,
entah itu produk yang ini ya, produk itu yang barang, berupa barang atau jasa ya. Nah, sehingga nanti dapat produktivitas yang tinggi. Nah, ini yang kemarin ya untuk produktivitas kerja ya. Jadi produktivitas itu output dibagi input. Jadi ada keluarannya apa, misalkan berapa produk yang dihasilkan, kemudian dibagi masukan. Masukannya misalkan entah itu tenaga kerja, jam kerja, total jam kerja ya, atau total investasi itu bisa. Nah, kalau dilihat lagi ya, analisis perancangan kerja itu aktivitas yang ditujukan untuk mempelajari prinsip atau teknik, mendapatkan rancangan sistem dan tata kerja yang paling efektif dan efisien. Gitu. Dan itu disesuaikan dengan tipikalnya ini ya, produk itu menentukan ya, produk yang dihasilkan itu menentukan. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, input, jenis inputnya nanti bertransformasi, nah, sehingga nanti menghasilkan output ya, output. Terutama ini ya, produk akhir. Pasti nanti ada produk samping ya, yaitu limbahnya, buangan. Atau juga yang dari apa? Dari mesin atau fasilitas itu nanti bisa bagaimana mengontrolnya ya ini kalau misalkan yang unsur negatif pasti outputnya juga ada informasi ya, informasi ini yang penting untuk rekanan bisnis perusahaan itu ya. Nah, di sini ada yang tanyakan? Nah, yang saya lanjutkan ya. Jadi tujuan analisis dan perancangan sistem kerja itu ya efektif. Jadi output itu yang dihasilkan tinggi, tapi masukannya itu bisa efisien, aman dan selamat ya. Tidak menyebabkan kecelakaan kerja, sehat, tidak menyebabkan penyakit kronis, nyaman. Nyaman ini membuat pekerja betah dan termotivasi ya, termotivasi, kemudian efisiensi, output sesuai harapan dengan sumber daya paling minimum. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, baik itu efektif ya, sesuai target ya, kemudian efisiensi ini bisa memanfaatkan sumber daya yang ada atau masukan yang ada, kemudian produktif, jadi output berkualitas. Nah, ini mungkin yang menjadi kunci sukses manufacturing di Cina ya. Kenapa kalau di internasional itu banyak produk Cina ya. Ya itu tadi kerjanya dia 12 jam per hari, liburnya aja cuma 1 hari. Gitu. Nggak bayangin kan kalau misalkan bayangkan ya kita itu produksi baja, ternyata baja Cina itu lebih murah. Ini gimana kalau bersaing dengan harga itu? Gitu. Seperti itu. Kalau lihat ya, itu ada perusahaan Taiwan namanya Foxconn, tapi itu di Cina ya. Seperti kayak Saknusa ya di sini ya. Jadi perakit handphone ya, assembly handphone. Nah, itu ternyata margin keuntungannya itu tinggi untuk satu produk ya. Nah, ternyata dilihat ya, jadi outputnya itu tinggi secara kuantitas, akan tapi kualitas juga dijaga. Sehingga efisiensi ya, efisien kan. Sehingga ujung-ujungnya nanti perusahaan tentunya banyak juga. Nah, contoh ya perencanaan sistem kerja, akan tapi ini satu bagian saja. Pernah nggak lihat tempat kerja ini di manufaktur?
Pernah nggak? Nggak pernah sih, Pak. Belum, Pak. Nggak pernah ya. Karena Sesantai waktu santai ini nggak pernah ya. nggak Karena pernah, Pak. memang outputnya beda. Kalau dilihat ini ya, ini tuh, Seperti di Google nggak sih, Pak? nah ya ini di Google. Di Google. Beda ya dengan yang bawah ini ya. Itu output yang dihasilkan beda. Bahkan nilainya yang ini itu lebih besar daripada yang ini untuk satu produk. Gitu. Tapi jangan mengesampingkan ini ya manusia ya, karena manusia itu secara ini ya di perusahaan itu memang aset, gitu. Nah, kebanyakan kalau di manufaktur itu nanti ada subkon ya, subkon. Jadi ada satu perusahaan, misalkan Schneider, itu nanti ada subkon. Subkon itu PT yang lain. Gitu. Beda. Itu termasuk yang perancangan sistem kerja. Gitu. Nah, beda ya, oh, ini ya. Sehingga nanti lebih demanding yang ini ya, karena memang lebih soft skill atau ini ya, cenderung thinking ya, critical thinkingnya itu lebih ditekankan ini. Sementara yang ini kan cuma assembly aja. Jadi tahu dilatih, kemudian nanti seperti yang ini ya minggu lalu ya, learning curve ya. Jadi nanti membentuk suatu optimal untuk pekerjaannya. Ya sudah, itu outputnya adalah barang. Sementara ini beda. Nah, ini balik lagi ya, faktor dalam upaya peningkatan produktivitas ya. Jadi pemakaian penerapan fasilitas produksi yang lebih baik ya. Entah itu teknologi atau fasilitas atau peralatan yang memadai. Kemudian penerapan metode kerja yang lebih efektif dan efisien ya. Atau juga kalau ini juga termasuk ya metodenya bagaimana ya. Kemudian penggunaan bahan baku yang lebih ekonomis. Bahan baku maksudnya di sini itu pemilihan suppliernya gimana, pemilihan vendornya. Tuh, yang berkualitas ya. Tuh. Kemudian faktor manusia ya, jadi manajemen kemampuan dan keahlian, kemudian motivasi kerja. Nah, nanti work study atau studi pekerjaannya atau analisis dan desainnya itu dibagi dua. Jadi ada studi metode, kemudian ada pengukuran kerja. Nah, beda ya kalau misalkan metode ini untuk bagaimana mengimprove dengan metode dalam produksi ya, produksi. Contohnya ya, jadi resulting in more effective use of, jadi menggunakan secara efektif baik itu material, manpower, mesin itu mesin ya, atau peralatan, metode ya. Nah ini cenderung untuk yang metode ya, atau yang tipikalnya memang bukan di luar dari manusia. Sementara yang ini bagaimana ini ya, to assess, untuk menilai seberapa efektif si manusianya atau pekerjanya. Itu. Nah, Anda beberapa materi di kuliah ini bisa dijadikan ini ya, suatu penelitian ya, atau skripsi. Ada bimbingan saya atau yang saya uji itu ngangkat skripsi. Nah, analisis perancangan kerja ya, jadi yang inputnya ini nanti ada beberapa alternatif untuk sistem kerjanya. Jadi kalau interaksi faktor produksi dalam analisis metode kerja ya seperti ini ya, jadi ada inputan ya, bahan baku, ya. Kemudian nanti di perusahaan pastinya ada metode kerja. Metode kerja ini tertulis dan terdokumentasi. Tuh. Kalau misalkan ada kekurangan dalam metode kerjanya,
nanti ada ini ya SOP ya, kemudian nanti ada instruksi kerja. Itu kalau ada kekurangan pasti nanti ada di beberapa periode tertentu pasti ada evaluasi. Sehingga nanti bagaimana mengaturnya? Ya mengaturnya di metode kerja ini ya. Sehingga nanti ujung-ujungnya nanti ada produk atau output yang akan di. Nah, lebih lanjut kita mempelajari tentang prosedur kerjanya. Jadi metode kerja ini di bawahnya breakdown lagi prosedur kerja. Gitu. Jadi prosedur kerja itu rangkaian tata kerja yang saling berhubungan sehingga menunjukkan adanya suatu tahapan yang harus dikerjakan dalam rangka penyelesaian suatu pekerjaan. Gitu. Nanti saya kasih contoh beberapa prosedur ini ya kerja. Nah, nanti ada saya kasih tugas untuk ini ya. Bagaimana cara membuat flowchart untuk tahapan atau step-step dalam satu kegiatan. Contoh ya, kalau secara normal ya, bukan asumsi tidak ada pandemi ya. Kalau mau terbang dengan pesawat, itu gimana caranya? Ada yang tahu? Beli tiket. Beli tiket terus? Pastilah. Misalkan dari bandara, nanti dicek apa? Check-in. Check-in. Tapi kan Bagasi. belum check-in apa? Pemeriksaan apa? Tiket. Tiket sama? Identitas. Identitas. Terus nanti ke cek ini ya, cek X-ray ya. Iya, Pak. Cek X-ray, kemudian nanti kalau clear ya, nanti ke Counter check-in. ya counter check-in. Nanti counter check-in itu yang ditanyain apa? Identitas, tiket. Identitas, tiket, terus Luggage berapa kilo? lebih 10 kilo, terus seat enggak? Tanya. Kemudian itu Pak, untuk charger yang biasa untuk isi handphone itu baterai itu tidak boleh dibuat di luggage. Oke, ya. Itu ini ya, itu Seperti Gigi, reminder gitu loh Pak. Iya, oke. Terus pemilihan kursi? Ya, pemilihan kursi kalau dia misalkan dia bayarnya ekonomi tentu dari bangku nomor 10 ke belakang. Kalau eksklusif 9 ke depan. Oke, kemudian nanti ke mana? Cek apa? Ruang tunggu. Sebelum ruang tunggu? Cek X-ray lagi. Sebelum cek X-ray apa? Cek tiket sama identitas lagi kan? Iya, benar Pak. Ya itu. Nah, itu yang step-step itulah yang mungkin sudah tetap ya, penetapan dari prosedur misalkan secara nasional ya di Indonesia atau bahkan internasional ya. Nah, kan tapi mungkin ada perubahan tertentu. Nah, contoh kalau misalkan sekarang kan di pandemi ini kan mungkin peraturannya agak beda ya. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lewat chat bisa ya. Sebentar saya izin off cam dulu ya. Break dulu mungkin 5 menit lah.
Kan ada yang tanya kan? Nggak ada yang tanya. Udah malam ya ini. Ini kalau disingkat mata kuliahnya ini agak senonoh ya, PSK ya. Ini mungkin disesuaikan dengan waktunya, jam-jam. Kalau istilahnya jam-jam goblok ini sekarang. Tuh. Saya lanjutkan ya, jadi prosedur kerja. Nah ini nanti ada SOP, jadi ada prosedur yang sudah standar. Jadi prosedur untuk operasionalnya, tapi di ini ya sudah standar di perusahaan dan sudah disahkan ya, disahkan. Tuh. Jadi dokumen yang berkaitan dengan standar prosedur yang dilakukan secara kronologis, jadi tahapan seperti yang kayak tadi. Kemudian dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang lebih efektif dan efisien dengan biaya yang serendah-rendahnya. Kalau dari bandara ya naik pesawat itu gimana? Ya itu step-stepnya ya. Kalau misalnya nggak ada step-step itu, nggak bayangin ya nanti misalkan ada penumpukan untuk antrian itu gimana. Pastinya setiap bandara itu pasti menerapkan suatu prosedur yang istilahnya force majeure atau yang darurat. Seperti itu. Nah, contoh di pandemi ini ya, di waktu pandemi ini, masa pandemi ini, pasti suatu prosedur itu nanti menyesuaikan juga dengan peraturan yang terkait dengan pemerintahan. Terutama yang ini ya, untuk ini ya, yang perhubungan. Ya. Contoh ya, saya itu kaget, oh ternyata ada peraturan ini ya, nggak boleh anak di bawah 12 tahun untuk terbang. Tuh, kaget juga itu, banyak yang kaget juga. Udah beli tiket, tapi anaknya nggak boleh berangkat. Masa ini ditinggal, enggak juga kan. Nah, sebelum itu ini ada beberapa simbol ya. Simbol ini yang sering dibilang yang ini ya dibuat untuk flowchart. Nah, ada berbagai macam ini ya aplikasi, baik itu online itu ada juga. Tapi kalau di mana di kampus nanti, ini saya usahakan nanti offline ya. Untuk Sabtu Minggu bisa enggak? Atau Minggu ya? Kalau darurat ini. Apakah berkenan enggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Atau nanti bisa instansi yang Microsoft Visio. Karena nanti ini aplikasinya bukan hanya di mata kuliah ini saja, tapi mungkin di berbagai macam tugas nanti ada. Contohnya nanti ada mata kuliah manajemen proyek gitu, pasti mungkin ada ini juga. Jadi ini untuk tahapan membacanya. Ya, yang sering dilihat itu arrow ini termasuk ya, sering ya digunakan. Terminator simbol ini dari awal start sama akhir itu pasti ada. Nah ini untuk yang simbol decision ini masih ya. Decision ini misalkan ya atau tidak, atau gagal, atau sukses itu decision ya, decision. Dan ada juga yang ini ya simbol dokumen. Berarti ini nanti ada dokumen yang harus didokumentasikan. Gitu. Seperti itu. Nah ini saya kasih contoh ya. Ini contoh SOP ya, SOP. Jadi SOP ini nanti misalkan SOP apa ya, berapa halaman, terus tanggal pengesahan itu ada. Pasti ada tujuan dan nanti ada preferensi atau dasar policy-nya atau dasar kebijakannya. Nah, kemudian nanti ada step-step prosedurnya. Nah, ini yang dimaksud dengan SOP, jadi terstandar. Dan itu disahkan oleh perusahaan. Nah, ini juga flowchart ya. Nah, ini agak pusing nih.
Tapi bukan hanya flowchart saja, tapi di sini ada deskripsinya, deskripsi atau narasinya ini. Kalau dilihat di sini yang tadi ya, kalau berdasarkan simbol ya. Nah ini kan tahu kan ya simbol manual operation, jadi menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Ya, pasti ini seperti ini ya. Itu. Nanti disesuaikan, jangan sampai artinya ini ya, tapi beda makna ya, seperti itu. Adanya pengertian ini itu memudahkan untuk memahami isi yang sudah dibuat seperti ini. Contoh ini ya, ini apa ini yang saya kasih arah. Tahu apa ini? Dokumen. Ah ya, dokumen. Tuh. Contoh yang decision ya, mana decision? Nah ini decision ya, ini decision. Jadi bisa ya atau tidak. Itu. Jadi ini ibaratkan yang saya tadi ya, jadi dari awal, misalkan dari awal tiba bandara sampai ke mana, ke pesawatnya itu stepnya apa saja, nanti bisa dibayangin dulu. Akan tapi lebih mudahnya itu ketika kita mendeskripsikan tahapan-tahapannya dulu, seperti itu. Sehingga nanti untuk memudahkan dalam membuat flowchart-nya. Memang ini ya, kalau dilihat ini ribet. Cuman kalau dia secara sesama, itu nanti bisa memudahkan. Itu. Biasalah kalau ya manusia itu sukanya orangnya ini ya, manusia itu sifatnya heuristik. Tahu istilah heuristik deh. Sukanya itu yang mudah-mudah. Jadi mendapatkan informasi yang paling termudah atau jalan pintas yang paling gampang lah didapatkan. Itu. Misalkan di learning ada tugas, langsung konfirmasi lagi, Pak, tugasnya ini ya, nah, itu konfirmasi ya, itu tipikalnya sifat-sifat manusia ya, biasanya pengen konfirmasi dan sifatnya yang mendapatkan informasi yang lebih mudah. Nah ini contoh juga ya, contoh ini. Kalau bagus memang seperti ini ya, jadi ada alur flowchart-nya. Nah ini ada juga pemisahan dokumen. Dokumen. Nah ini ada keterangan. Seperti itu. Flowchart lebih bagusnya juga ada penjelasannya, step-stepnya. Atau mungkin ada keterangan tambahan. Nah ini saya ada beberapa rekomendasi, tapi yang saya lebih rekomendasikan ini yang Microsoft Visio ya, Visio. Karena lebih familiar sih, lebih mudah juga. Ini juga mudah, beberapa ini mudah, tapi ini di online. Nah takutnya nanti kalau misalkan online itu biasanya harus login dulu, register. Nah, tahu nggak yang privacy policy? Tahu nggak? Kalau misalkan login nanti ada yang privacy and policy. Pernah nggak? Yang dicentang itu loh. Yang keterangannya banyak, tapi nggak dibaca terus dicentang. Iya, Pak. Ada. Ya itu. Nah itu tipikalnya salah satunya orang manusia itu heuristik. Jadi pengennya cepet aja ini. Nah itu ada sebenarnya, kalau itu sih ada risikonya karena itu adalah digital footprint. Jadi jejak digital itu sih. Itu. Jadi pasti ada konsekuensinya kalau misalkan online. Tapi saya sarankan ini ya Microsoft Visio. Gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya ini ya, kalau di ini ya diresumkan atau diringkaskan, mata kuliah ini memang untuk ini ya,
bagaimana cara untuk peningkatan secara keberlanjutan. Tuh. Jadi misalkan ada yang kurang, itu jadi evaluasi, nanti ada peningkatan. Nah, seringkali kalau misalnya di perusahaan itu istilahnya kaizen ya, kaizen. Jadi ada continue improvement. Gitu. Oh, yang tahu ISO ya, itu pasti ada ini. Konsepnya sama ya, konsepnya sama. Tapi kaizen ini adalah bahasa Jepang. Nah, dari sini ada yang tanya kan? Sesi diskusi ya. Ada yang tanya kan? Silakan. Satu aja deh ini. Permisi Pak, mau tanya dong Pak. Iya, silakan. Mbak Iman. Tadi itu ada tentang metode studi gitu Pak. Pengukuran apa ya, di slide awal-awal gitu Pak. Saya kurang paham. Nah, ini Pak, bersen. Nah, ini Pak. Kurang paham di bagian ini Pak. Nah, saya jelaskan lagi ya. Jadi itu intinya dari sini itu ada dua yang bisa kita ya, improve ya. Jadi dari sisi metode sama di sisi pengukuran pekerjaannya. Pekerjanya di sini adalah manusianya. Seperti itu. Jadi metode ini misalkan metode yang efektif di sini apa? Dan metode ini nanti di breakdown lagi, misalkan material yang digunakan, berapa jumlah manpower yang dibutuhkan ya. Manpower itu tenaga kerja. Ini secara kuantitas ya. Mesin atau teknologi apa yang digunakan itu secara metode. Akan tapi kalau misalkan work measurement, kita mengamati ini orangnya, pekerjanya. Itu. Bagaimana cara mengefektifkan atau bagaimana kita menstandarkan kerjanya si pekerja ini? Kebayang nggak? Yang dari pekerjanya Pak, kurang kebayang. Hah? Belum. Iya, yang Bagaimana? tentang pekerjanya ini kurang kebayang Pak. Maksudnya gimana Pak? Coba misalkan ngamati orang itu ngerakit apa? Misalkan ngerakit HP ya. Satu orang, misalkan ada dua orang ya. Satu orang itu ngerjainnya kalau ngerakit HP itu 10 menit. Yang si B itu mengerjakan 2 menit. Kira-kira mau meng-hire yang mana? Yang 2 menit dong, Pak. Yang 2 menit. Kenapa? Ya, karena mungkin lebih cekatan. Saya lihat gambar yang dipertanyakan sama Imada ini kayak pekerja di Satnusa ini, Pak. Satnusa Persada. Ah, ya itu. Ya, seperti itu. Jadi kita mengamati pekerjaan. Juga nanti nanti ada praktek dan itu pun nanti kelompok ya. Nah, nanti satu orang itu di kelompok teman-teman ini sebagai operator kita mengamati misalkan bagaimana sih mengimprove misalkan dari sisi waktu ya. Nanti ada standar untuk waktunya. Sehingga nanti kalau kebanyakan di manufaktur ya, itu ada standar tertentu untuk menseleksi berapa menit sih untuk perakitan elektronik ini. Oke. Seperti itu. Bukan hanya dari metodenya saja, tapi di pekerjaannya. Gitu. Balik lagi ya, karena pekerja itu adalah aset. Jadi yang ini ya, mendatangkan uang, jadi keuntungan ya. Seperti itu Mbak Imada. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, kebanyakan mungkin ini ya, kalau misalkan tahu, bahwasanya memang di administrasi bisnis terapan di Uli Batam ini memang
standar kurikulumnya itu cenderung lebih ke manufaktur, tapi tidak menutup kemungkinan di jasa ya. Karena memang prodi ini dibuat memang berdasarkan ini masukan dari industri. Kalau dilihat ya, sekarang ekspor di Batam itu kebanyakan elektronik dan kebanyakan dilihat kalau lihat di BPS itu investasi di Batam itu memang elektronik. Selain ini ya migas migas dan pariwisata. Seperti itu. Semoga menjawab. Baik, cukup untuk kuliah minggu ini. Cukup ya. Nanti saya kasih tugas, tapi mingguan ya. Tugasnya biasanya mingguan. Dan kemungkinan nanti saya tandem sama laboran. Jadi kemungkinan nanti satu sesi untuk teori sama satu sesi praktek ya. Dan juga ada kuis ya, short kuis lah untuk refreshing. Gitu. Mungkin ada yang tanyakan lagi sebelum saya akhirnya. Pak, nanti tugasnya itu di-sharing di grup WhatsApp yang tadi kita join ya, Pak? Iya, Bu Nora. Ini memang karena RPL ada berapa orang ya? 3 orang. Ya, Mas Faiz, Mbak Imada, Iya, Pak. Moraya. Oke. Iya benar, Pak. Learning-nya udah ada? Learning. Sudah, Pak, kalau learning-nya, Pak. Learning sudah, Pak. Oh, tinggal Mbak Imada ya? Belum, Pak. Iya. Oh. Walinya, Absensinya belum ada, Pak. Absensi di kelas kami belum ada. absensinya di chat saya ya? Di WA juga ada. Nanti sebenarnya saya rekap aja nanti. Oh, Terus, baik, Pak. Ya. Pak Tomo, jadi next Rabu berarti mulai kelas Bapak jam 20.30 ya, Pak, supaya saya nggak ketinggalan, Pak. Saya nggak mau ketinggalan kelas Bapak. Oh. Ini Bu, biasanya jam 9 ya anak B? Di jadwalnya saya sih harusnya jam 21.20 sampai 22.10. Makanya saya tadi mau gabung, tapi ternyata udah keburu join duluan dari 20.30, Pak. Oh, serius, Bu? Berarti kayaknya itu waktunya ini ya. Mungkin linknya beda ya. Mungkin nanti Saya pribadi sih nggak masalah, Pak, karena saya untuk jadwal hari Rabu kebetulan kelasnya untuk kelas Bapak aja. Jadi sebenarnya saya fleksibel sih kalau Rabu. Cuman saya mau mastiin sama Bapak, berarti Bapak mulainya jam 2.30 ya, Pak? Jam 20.30. Saya maksudnya biasanya saya di WA untuk informasinya, Bu. Jadi rata-rata jam 9 ya. Anak B, Pak Tami Mohon izin Bapak, saya sebelum kelas ada kelas juga, Pak. Itu sampai batas jadwal Bapak 21.30, 21.20 itu saya ada kelas sampai jam segitu sih, Pak. Jamnya siapa? Aplikasi basis data, jamnya Pak Aditya Wirangga, Pak. Oh ya, jadi biasanya saya jam 9 sih. Saya mengikuti, karena memang kelas A itu selesai lebih cepat, tapi yang kelas B itu agak lamaan. Jadi biasanya itu kalau di jadwal saya 21.20 ya. Betul. Karena mungkin ingin mempercepat, mungkin jam 9 sudah bisa mulai sih. Jam 9 lebih 10 mungkin bisa dimulai. Tapi ya, lebih yang anak B kadang-kadang dosennya pasin sama jam selesainya, Pak, 21.20. Oh ya itu saya kan memang digabung ya kelas A sama B. Jadi mengikuti sih ini ya. Sehingga nanti kalau update selanjutnya itu biasanya di mana? Di WA. Siapa? Ya, kalau misalkan missing di kuliah saya mungkin bisa. Ini saya ada YouTube ya, nanti bisa dilihat.
untuk kuliahnya. Baik, seperti itu. Kalau misalkan ada yang didiskusikan bisa di forum e-learning atau juga di WA untuk ini ya. Untuk biasanya saya ada pertanyaan mungkin nggak semua ya karena numpuk juga. Semoga saya bisa menjawab itu. Gitu. Nah, memang enaknya itu di pas kuliah ini sih, ketika kuliah. Jadi lebih enak juga untuk menjawab. Baik, cukup? Cukup, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Malam, Pak. Malam.